Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Bintang Satriawan dengan nomor NIM 25 10 10 15 0005 dari kelas 01 Tele 001. Di sini saya akan menjelaskan terkait sebagian kecil dari sistem kelistrikan untuk memenuhi syarat UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan di sini saya sudah berada di ruang trafo. Di sebelah sana ada trafo 20 kV. Sebelah kiri saya. Dan di sebelah kanan saya ada panel MVMDV atau Medium Voltage Main Distribution Panel. Di sini tempat pertama kelistrikan datang dari PLN. Setelah masuk dari panel LV, listrik akan dilarikan ke trafo yang berada di sebelah kiri saya. Nah, setelah dari trafo, setelah ini kita akan melihat dari panel yang ada di sebelah sana lagi, yaitu panel LVMDV, yaitu Low Voltage Main Distribution Panel. Sekarang saya sudah berada di bagian ruang LVMDV atau Low Voltage Main Distribution Panel. Di sini ada panel pertama, tempat listrik datang dari setelah trafo. Setelah trafo diturunkan dari 20 kV menjadi 380 volt. Lalu listrik masuk ke sini untuk memasuki sistem interlock. Setelah itu kelistrikan akan dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti di sini contohnya ada grup motor, ada ruang pendopo storage, flores room, dan berbagai banyak hal lainnya. Nah, selain sistem pembagian di LVMDV ini juga ada yang namanya kapasitor bank. Kapasitor bank ini juga berfungsi untuk menghilangkan daya semu atau daya reaktif dari listrik itu sendiri, karena seringkali beban-beban induksi motor itu menghasilkan daya semu yang menyebabkan rugi-rugi daya. Nah, fungsi dari kapasitor bank ini adalah untuk menghilangkan daya semu tersebut. Nah, mungkin segitu penjelasan saya terkait sebuah sistem kelistrikan gedung. Selanjutnya saya akan bertanya-tanya dan berbincang-bincang sedikit dengan salah satu teknisi supervisor dari Rumah Sakit Darmais. Salah satu teknisi hebat di mana beliau sudah menjadi supervisor di umur 18 tahun. Ya, sekarang saya sudah bersama salah satu teknisi yang hebat, di mana beliau sudah menjadi supervisor teknisi di umur yang sangat muda, yaitu 18 tahun. Ya Pak, boleh perkenalan diri terlebih dahulu Pak? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Amin. Saya sekarang bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais, Gedung Cendana, sebagai supervisor engineering. Sebelum menjadi supervisor Pak, apa sih Pak pengalaman Bapak di dunia teknisi? Sebelumnya itu saya semenjak sekolah itu, waktu kelas 3 itu saya magang di salah satu perusahaan di Cikarang Selatan. Perusahaan ini bergerak di bidang panel maker, di mana dia itu biasa mensuplai panel-panel untuk data center, untuk chiller, AHU, FCU, dan lain sebagainya yang menggunakan sistem inverter, AHF, dan banyak sistem-sistem lain. Dan setelah dari situ saya setelah lulus itu alhamdulillah mendapatkan pekerjaan di Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai teknisi elektrikal. Pak, kenapa sih Pak Bapak sangat tertarik di dunia teknisi Pak? Pertama karena saya juga merasa saya cocok dengan jurusan ini. Saya merasa ada passion dengan jurusan ini. Lalu saya juga setelah saya bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais ini, saya tertarik pada sebuah sistem. Sistemnya itu dia bernama Building Automation System. Ini saya juga bawa sebuah prototipenya. Jadi yaitu didisplaykan dalam
webnya itu custom dia. Jadi ini bisa dioperasikan by ruang kontrol dan by remote. Jadi di sini itu ini kan ada gedung ya. Jadi dia itu dalam, kalau misalnya kita klik itu bakal keluar lantai. Dia per lantai itu kita bakal bisa kontrol itu AC-nya, lampunya, terus sistem tata udaranya, ventilasinya. Terus di sini juga kita punya power metering. Power metering kayak misalkan kita kan biasanya kalau misalkan ngecek power metering itu kita dari meteran PLN kan biasanya. Iya, betul. Nah, di sini itu kita bisa dipersimpel. Jadi nanti di sini tuh udah terakumulasi berapa pemakaian kita per jam, berapa pemakaian kita per tahun, berapa pemakaian kita per hari. Makanya setelah saya ngeliat sistem ini, saya merasa saya tertarik dan kayak ini sistem tuh pasti ada di semua gedung sekarang. Apalagi terlebih di gedung baru. Umur gedung saya ini baru 2 tahun. Kemungkinan teknologinya itu bakal lebih berkembang, bakal lebih mutakhir di tahun-tahun yang akan datang. Oke Pak, tadi kan Bapak sendiri juga bilang di sini banyak sekali pengaturan sistem teknik ya Pak ya. Bisa dibilang berarti teknik itu banyak sekali, ibaratnya anaknya lah ya Pak. Nah, di antara teknik-teknik tersebut Pak, seperti tadi Bapak menjelaskan sistem pendingin, terus Bapak juga menjelaskan lampu dan segala macam. Nah, teknik apa sih Pak yang paling Bapak tertarik? Kalau saya sendiri sebenarnya saya masih mau mendalami bidang elektrikal karena saya merasa saya harus melinearkan dulu antara jurusan saya di SMK, pekerjaan saya, dan gelar S1 yang saya mau capai sekarang. Oke. Sekarang boleh nih Pak mungkin dikasih tips untuk anak-anak muda Pak, bagaimana caranya menjadi teknisi yang handal Pak? Sebenarnya kalau buat jadi teknisi yang handal itu nggak melulu tentang sertifikasi, nggak melulu tentang tempat yang besar, perusahaan yang bonafit, tapi cari itu di mana tempat yang bisa buat kalian berkembang, entah berkembang secara sistem, berkembang secara pola pikir, cara penalaran sistem, cara troubleshooting. Kayak sebenarnya kayak balik juga tetap ke berani mencoba. Kayak misalkan kalau misalkan kita nggak mencoba, kita nggak mau tahu caranya kayak gimana, ya kita nggak akan berkembang dari situ aja. Ya nextnya mungkin kalau misalkan sudah di level itu, mungkin kita buat baru bakal bisa terpikir buat ke step selanjutnya, entah sertifikasi, entah lanjut ke pendidikan yang selanjutnya selain satu ini. Oke Pak. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, apa yang Bapak pikir kenapa sih kira-kira Bapak bisa menjadi supervisor di usia muda Pak? Kalau menurut saya, kenapa saya bisa diberi kepercayaan ini? Karena sebelumnya itu kan saya jadi teknisi elektrikal juga ya. Tapi di gedung lama. Jadi kan rumah sakit kanker Darmais ini dia punya 2 gedung. Satu itu gedung existing itu dia dibangun tahun 92, dan gedung Cendana ini dibangun di tahun 2024. Jadi saya itu masuk sebenarnya 2025. Jadi saya masuk itu sebagai teknisi elektrikal dengan kondisi gedung Cendana itu kosong. Dia belum punya teknisi. Karena masih ada yang namanya tuh garansi dari pembangunan. Mungkin juga saya karena saya mendalami juga di dunia elektrikal sebelumnya ketika saya menjadi teknisi, mungkin itulah acuan dari atasan saya bisa menunjuk saya di usia yang sekarang. Oke Pak, mungkin boleh nih Pak yang terakhir nih Pak, kasih kata-kata semangat Pak untuk anak muda yang mau terjun ke dalam dunia teknik, terlebih lagi teknik elektro Pak. Kalau untuk teknik elektro itu ya gimana ya, sebenarnya satu, jangan takut listrik, Jangan takut jangan takut nyoba, dan cari tahu terus, karena sistem seperti ini, apalagi IoT 4.0 itu setiap tahun itu pasti akan berkembang. Sistem komponen itu setiap tahun akan berkembang. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya yang mau diwawancara ya Pak. Oke teman-teman, berikut tadilah sedikit wawancara bersama Pak Amin, salah satu teknisi hebat di mana beliau sudah menjadi supervisor di umur 18 tahun. Dan tadi juga kita telah belajar terkait kelistrikan gedung, di mana kita belajar sistem trafo dan sistem LVMDV. Nah, mungkin inilah akhir dari video singkat penjelasan saya terkait kelistrikan
dimana sangat tertarik dan luas sekali sebenarnya teknik elektro, tapi saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak lagi, hanya sedikit saja mungkin yang bisa saya jelaskan karena memang cukup sangat luas cakupannya teknik elektro. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.